Disinilah aku, di sebuah konferensi pers, berdiri di depan banyak wartawan. Oh, tidak, itu bukan aku. Ini dia, aku Alexia, 17 tahun. Mungkin aku seperti anak SMA, tapi tidak seperti anak-anak sebayaku, aku pengawal. Bagaimana bisa? Iya, aku diadopsi oleh organisasi keamanan bawah tanah setelah ditelantarkan di usia muda. Untungnya papa, penyelamatku, selalu ada untuk mengajariku segala hal, mulai dari matematika hingga seni bela diri. Jujur, itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi dia pergi terlalu cepat karena kanker. Dan rasanya seperti aku diterlantarkan lagi. Tanpa sempat berduka, organisasi ini menyuruhku berlatih dari senja sampai fajar. Dengan mengatakan kalau aku harus membuat papaku bangga. Jadi aku selalu mencoba yang terbaik dan tetap menjadi yang terbaik dalam seni bela diri. Namun karena kecerobohanku, aku berakhir hanya sebagai pengawal para PIV dengan kode nama 036. Sungguh membosankan. Sampai suatu hari aku dipanggil oleh bos. 036, kami punya tugas khusus untukmu. Namanya David Smith, kepala sekolah SMA Woodford. Pengawalan membosankan lainnya lagi. Kau akan menyelidiki Pak Smith atas pelanggaran regulasi keuangan dengan menyamar sebagai murid baru di Woodford dan mengumpulkan semua hal yang terkait dengannya, istrinya dan putrinya. Jadi berhati-hatilah. Apa sudah jelas? Ya, Pak. Akhirnya, selamat tinggal pekerjaan pengawal yang membosankan, saatnya membuktikan diri. Aku akan membuat papa bangga dan jujur, aku juga sangat antusias untuk merasakan kehidupan anak SMA. Sekarang aku perlu belanja, karena aku cuma punya setelan yang dipakai untuk bertugas. Aku tidak tahu cara berpakaian siswi sejati. Oh wow, lihat semua pakaian yang indah ini. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk mengambil gaun cantik ini, benda ini, dan juga ini. Semuanya cocok kan? Tapi penjaga toko bertanya apakah itu untuk adik perempuanku. Hah? Apa maksudnya? Lalu dia memilihkan barang lain untukku. Aku baru akan mencobanya ketika sebuah jeritan mengagetkanku. Tolong, pencuri, tolong! Tak satu hari pun berlalu tanpa masalah. Aku melesat ke sumber suara dan tidak hari ini pencuri. Apa kau gila? Aku bukan pencuri. Lepaskan aku. Tiba-tiba aku mendengar suara gedebuk dan melihat pria lain berbaju biru dijegal ke bawah oleh 2 orang satpam. Sementara seorang wanita merebut tas dari tangannya. Ups, aku baru saja salah menangkap orang. Aku langsung melepaskannya. Ternyata dia juga sedang mengejar pencuri itu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak aku meminta maaf, dia terus ngomel kalau aku ini orang gila yang kejam. Bahkan mencurigaiku sebagai kaki tangan. Laki-laki ini sungguh tak masuk akal. Sebaiknya dia berharap tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Kalau tidak, tendangan berikutnya bukan cuma sekedar kesalahan. Hari ini adalah hari pertamaku di sekolah. Penyamaranku sangat bagus. Bahkan aku tidak bisa mengenali diriku sendiri. Aku tidak mungkin ketahuan. Mulai sekarang aku akan menggunakan nama Alexia. Jauh lebih baik daripada 036 kan? Tunggu, aku mengenalnya. Bella Smith, salah satu targetku. Wow, beraninya gadis-gadis itu mengganggu putri kepala sekolah mereka sendiri. Baiklah, Alexia datang untuk menyelamatkanmu. Tapi tidak dengan cara biasa. Jadi datanglah si kutu buku kikuk ini yang tidak sengaja menabrak mereka, menumpahkan kopi ke mereka, mengulur waktu agar mangsanya bisa melarikan diri. Para gadis jahil itu berteriak ngeri, lalu meneriakiku sebelum berlari ke kamar mandi. Kemudian aku menoleh dan melihat Bella sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki. Oh tidak, dia bukan anak laki-laki biasa. Dia adalah si brengsek menyebalkan dari mall itu. Keanehan apa ini? Mereka pun menuju ke arahku. Sementara Bella terus berterima kasih padaku, aku melihat tatapan tajam dari anak laki-laki itu. Kau tampak tak asing. Kita pernah bertemu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini hari pertamaku di sini. Dia sepertinya tidak mengenaliku. Jadi, dia Clark, sahabat Bella. Sekarang bagaimana aku bisa mendekatinya jika yang menemaninya adalah laki-laki ini? Ngomong-ngomong, kelas pertamaku akan segera dimulai. Sekarang permisi, aku harus menjaga penyamaran sempurnaku ini sebagai seorang siswi. Anak baru, jawablah. Di mana deklarasi kemerdekaan Amerika ditandatangani? Di bagian bawah kertas, Bu? Seluruh kelas pecah dalam tawa. Sungguh memalukan. Tapi bagaimana aku bisa tahu? Papa tidak mengajariku hal ini. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara yang mengkhawatirkan. Jangan panik, aku yang akan menangani. Ikut aku ke lorong. Tapi tak seorang pun mengikuti, malah mereka tertawa lebih keras. Aku masih terdiam saat seorang gadis baik memberitahuku kalau itu hanya bel berakhirnya kelas. Oh, jadi itu. Akhirnya waktunya istirahat dari semua pelajaran yang melelahkan. Sekarang mari kita periksa apakah makanannya aman. Oke, lulus. Aku baru saja akan memakan wortelnya. Lalu gadis-gadis jahil tadi muncul. Ya, makan itu. Itu akan membantu penglihatanmu yang buruk. Dan ini untuk mengotori bajuku. Lalu mereka melenggang pergi.
Di tempat lain, musuh-musuh itu pasti sudah merasakan tinjuku. Hei Alexia, Alexia. Berisik sekali. Tempat ini seperti sarang lebah. Alexia? Oh tunggu, itu nama baruku. Aku berbalik melihat Bella. Dia ingin bergabung denganku untuk makan siang. Ini dia kesempatannya. Tapi tidak, si Clark juga ikut-ikutan ada di sini. Astaga. Aku bertanya pada Bella mengapa gadis-gadis jahil itu menggodanya, putri kepala sekolah. Tapi dia hanya menggelengkan kepala tidak tahu. Tapi aku rasa aku sudah tahu alasannya setelah berbicara dengannya. Aku menyadari kalau dia agak lebih lambat daripada teman-teman sebayanya. Ketika aku bercanda, butuh waktu lama baginya untuk mengerti dan ikut tertawa. Jadi, menggali informasi darinya seharusnya mudah. Kalau saja... Kau baru saja pindah ke sini, bagaimana kau tahu dia putri kepala sekolah? Aku dengar dari orang lain. Si perusak pesta ini, ya ampun. Minggu pertama tidak berjalan lancar karena aku masih membiasakan diri dipanggil Alexia dan tidak memeriksa lokerku sendiri. Selain itu, tumpukan pekerjaan rumah ini, secara umum aku senang belajar di sekolah, tapi misi ini tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Aku harus lebih cepat, jadi dengan menggunakan pengubah suara aku menipu Pak Smith untuk meninggalkan kantornya lalu menyelinap ke sana. Tapi tiba-tiba Bella masuk. Karena panik, aku bilang kalau aku sedang membersihkan meja kepala sekolah. Dia tampak yakin dan bergabung denganku. Di lain waktu aku melihat kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang di lorong. Aku hendak mengambil gambar dengan pena kamera mata-mataku, namun Clark muncul dan membombardirku dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ya Tuhan, kalau terus seperti ini, kapan aku bisa menyelesaikan misinya? Suatu hari aku melihat Bella dalam masalah dengan gadis-gadis jahil lagi. Apa anak-anak nakal itu tidak pernah belajar? Ini sudah keterlaluan. Aku harus menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Jadi aku berlari mendekat dan dengan cepat menarik Bella menjauh, menyuruhnya untuk lari. Kemudian aku melancarkan tendangan terbangku yang terkenal bersama dengan beberapa tendangan sapuan depan. Dan gadis nakal itu terjatuh ke lantai dalam sekejap. Keadilan ditegakkan. Aku menepuk-nepuk tangan dengan penuh kemenangan. Tapi, apakah Clark baru saja menyaksikan semuanya? Orang ini terlalu mencurigakan. Dia mungkin akan merusak misi rahasiaku suatu hari nanti. Aku harus selidiki orang ini. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa dia bukan berasal dari keluarga kaya seperti kebanyakan siswa lainnya. Dia masuk ke sekolah bergengsi ini dengan beasiswa karena kepintarannya. Sekarang disinilah aku, di toko roti keluarga Clark. Oh, gadis ini punya mata dan warna rambut yang sama dengannya. Kami mengobrol dan langsung akrab. Dia adalah Enola, adik Clark. Dia mengidap Down syndrome tapi dia sangat berbakat. Lihat, bukankah desainnya menakjubkan? Aku sedang membolak-balik buku sketsa Enola. Tiba-tiba Clark muncul dan menyeretku keluar. Kenapa kau mengikutiku ke sini? Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Siapa yang mencurigakan di sini? Kaulah yang selalu muncul secara kebetulan dimanapun aku berada. Aku hanya mengikutimu ke sini karena kau menguntitku dan terlihat mencurigakan. Hal itu membuat Clark terdiam. Lalu adiknya menghampiri kami dan berkata, Alexia, Enola suka sekali bermain denganmu. Kakak, biarkan dia masuk ke dalam. Sikapnya berubah drastis setelah mendengar hal itu. Dengan lembut ia memberitahuku kalau orang lain sering mengejek Enola karena kondisinya. Dia juga meminta maaf karena salah paham padaku dan menawari roti kayu manis gratis. Bukankah ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum? Aku belum pernah sedekat ini dengannya. Dan tiba-tiba aku merasa sesuatu berputar di perutku. Mungkin aku sudah terlalu banyak makan. Setelah itu konflik kami selesai dengan sendirinya. Aku dan Clark menjadi lebih dekat dan aku mulai mengenal sisi lain dari dirinya. Dia sangat lembut dan suka menolong. Semakin banyak kami berbicara, semakin aku merasa berdebar-debar. Oh tidak, apa yang terjadi padaku? Lebih buruknya, aku bahkan mulai merasa tidak nyaman ketika Bella dekat dengan Clark. Dia selalu membantunya dalam hal-hal kecil, seperti membukakan pintu, memegang payung untuknya, dan bahkan membuka botol air. Dia selalu bertingkah berlebihan seolah-olah dia ingin Clark melindunginya setiap saat. Tidak, tenangkan dirimu Alexia. Tidak, 036, kau punya misi yang harus dilakukan. Jadi, aku berpura-pura mengalami nyeri haid agar bisa keluar dari pelajaran olahraga dan menyelinap ke kantor Pak Smith lagi. Aku menggeledah tempat sampah, tapi tidak ada yang berguna. Kemudian aku melihat ada laci yang terkunci. Dan coba tebak, ada sebuah buku catatan dan sebuah amplop penuh dengan uang. Kemudian dengan mengarsir kertas dengan pensil, huruf-huruf perlahan muncul. Itu adalah alamat dan jam. Jadi kepala sekolah akan melakukan transaksi di sana? Oke, paham. Kemudian dalam perjalanan keluar, aku dengan cerobohnya menjatuhkan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Tunggu, ada foto seorang wanita menggendong bayi dengan coretan. Aku mencintai kalian bertiga selamanya. Tapi Bella bilang padaku kalau dia anak tunggal. Lalu, siapa ini? Disinilah tempatnya, tempat entah berantah, tempat di mana sesuatu yang mencurigakan akan terjadi. Pukul 4.29, sudah hampir waktunya. Ada yang datang.
Tunggu, itu wanita yang ada di foto itu. Dia lebih tua, tapi itu pasti dia. Kemudian kepala sekolah Smith muncul. Mereka terlihat sangat akrab. Mereka berbicara dan dia menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu. Jadi dia adalah... Apa lagi? Belum menyerah menguntit orang lain? Oke, dengarkan baik-baik. Aku berpikir kepala sekolah Smith terlibat dalam kasus pelanggaran keuangan. Tapi bukan hanya itu, aku baru saja menangkapnya berselingkuh. Lihat. Tidak mungkin. Itu... Oke, aku akan merahasiakan ini tapi dengan satu syarat. Biarkan aku bergabung dengan penyelidikan ini. Kepala sekolah sudah membantu dengan beasiswaku. Aku rasa dia bukan tipe orang seperti itu. Apa? Dia mau bekerja sama denganku? Itu terdengar berisiko, tapi selama aku tutup mulut tentang organisasi, aku bisa menghabiskan waktu tanpa Bella bersamanya. Bagus, kan? Beberapa hari kemudian, Clark menyuruhku menemuinya di sebuah kafe untuk membahas penyelidikan, namun sudah lama sekali, dan dia masih belum muncul. Lalu entah dari mana, sebuah kue yang indah tersaji di depan mataku. Ya ampun, itu Clark menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan bahkan memberiku hadiah. Ulang tahun? Aku sendiri tidak tahu kapan ulang tahunku. Mengapa dia dan kuenya, apa dia membuatnya sendiri untukku? Oh, dia sangat manis. Aku menjadi sangat emosional sampai-sampai hampir saja aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi tepat pada saat itu, Bella tiba-tiba melompat di antara kami. Tipikal Bella. Tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ternyata, dia yang memaksa ayahnya untuk mengizinkannya melihat catatan siswa dan membuatkan kue ulang tahun pertamaku. Terima kasih teman-teman, aku belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya karena aku tidak punya, karena orang tuaku selalu pergi. Kalau begitu kita harus merayakannya dengan benar, di rumahmu. Bagaimana? Apa? Mengapa dia menyarankan itu? Tapi kemudian Clark mengedipkan mata padaku. Sepertinya kita punya rencana. Sesampainya di rumahnya, kami disambut hangat oleh orang tua Bella. Sungguh makanan rumahan yang sangat lezat, jadi seperti inikah rasanya punya keluarga? Bella selalu mengalami hal ini. Tapi kasihan dia. Dia tidak tahu tentang ayahnya yang selingkuh. Saat kami sedang makan malam, Clark bertanya kepada Pak Smith tentang proyek sains yang sedang dikerjakannya. Kemudian Clark mengedipkan mata ke arahku lagi. Itu adalah isyaratku. Jadi aku permisi ke kamar mandi lalu menyelinap ke kantor Pak Smith. Pena ini ajaib. Mari kita lihat apa yang disembunyikan oleh ayah Bella. Oh, dia menarik jumlah uang yang sama setiap bulannya. Yeay, hari ini sukses. Berkat rencana pintar Clark, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba mata kami bertemu dan kami berdua saling mendekat. Aku sudah siap untuk dan tiba-tiba bosku menelpon. Aku tidak mengutusmu untuk bermain rumah-rumahan dengan penjahat itu. Kau punya 3 hari. Jika tidak, aku akan menyuruh orang yang lebih mampu untuk mengurus ini. Sia-sia harapan papa padamu. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Memikirkan bahwa aku telah mengecewakan papa, aku tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ceritakan padaku, aku akan mengatasinya. Clark, mungkin ini terdengar aneh, tapi sebenarnya aku seorang mata-mata. Seorang apa? Clark terkejut, tentu saja. Jadi kami duduk di bangku dan aku menceritakan semua padanya. Clark tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memelukku dengan lembut, membuatku merasa sangat lega. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Bella dan aku berada di tempat sepi ini. Masalahnya, beberapa hari setelah telepon itu, bosku memerintahkan aku untuk membawa Bella ke sini untuk menyanderanya dan menggunakan dokumen yang kukumpulkan untuk mengancam kepala sekolah agar mengundurkan diri. Kurasa itu bisa membantuku menyingkirkan Bella si obat nyamuk dan memiliki Clark untuk diriku sendiri, kan? Oh, bukankah itu wakil presiden sekolah kita? Jadi, dia dalang di balik semua ini. Lalu tiba-tiba, jangan bergerak, angkat tangan. Ya Tuhan, polisi? Kenapa mereka ada di sini? Bersama dengan Pak Smith dan Clark, kami sangat terpojok. Kecuali ini adalah rencana rahasiaku. Setelah menerima pesan dari bosku, aku hampir mengikuti perintahnya. Tapi kemudian aku teringat kata-kata papa. Dia selalu memberitahuku untuk tidak pernah kehilangan kompas moralku dan tidak menyakiti orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Bella adalah orang yang baik dan tidak seharusnya dihukum atas apapun yang dilakukan ayahnya. Aku tidak bisa mengkhianati teman pertamaku seperti itu. Jadi aku memberitahu Clark dan kami membuat rencana untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan disinilah kita. Wakil kepala sekolah terungkap telah menyewa organisasiku untuk memata-matai kepala sekolah dan menggulingkannya. Ketika tidak dapat menemukan hal buruk tentang Pak Smith, dia berbalik dan menggunakan Bella sebagai alat untuk melawan ayahnya. Sungguh tercela. Aku juga tidak percaya bahwa bos baru kami memimpin organisasi ke jalan yang jahat seperti itu. Namun itu bukan satu-satunya kebenaran yang terungkap. Tapi kepala sekolah Smith, bagaimana Anda menjelaskan penarikan uang bulanan Anda? Aku punya seorang teman dekat yang sayangnya meninggal dunia di usia muda.
Dia memintaku untuk mengirimkan uang kepada putra dan putrinya yang tidak sah dan dirahasiakan karena tekanan keluarga. Jadi, tidak ada hubungan apa-apa antara Anda dan ibuku, kan? Hah? Apa hubungan ibunya dengan hal ini? Ternyata, wanita yang dia temui beberapa hari yang lalu adalah ibunya Clark. Itu berarti Clark dan Enola adalah anak-anak yang ada di foto itu? Benar-benar kejutan. Kalau begitu, terima kasih telah menjaga keluargaku selama ini. Betapa bodohnya aku mencurigaimu dan ibu, bahkan menyelidiki Anda. Maafkan aku. Kau menyelidiki dia sebelumnya? Ya, sebenarnya bukan suatu kebetulan kalau aku memergokimu sedang memata-matainya. Maaf karena menyimpan rahasia. Tapi aku tahu dengan sifat impulsifmu, kamu akan langsung mengambil kesimpulan dan mendekati ibuku. Hah? Impulsif? Begitukah cara dia melihatku? Ternyata dia mengenaliku dengan baik. Mengapa semua begitu membingungkan? Bisakah kau jelaskan padaku? Apa kau berteman denganku hanya untuk menyelidiki ayahku? Bella, aku sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi percayalah, persahabatan kita itu nyata. Untungnya, Bella mengerti dan kami tetap berteman baik. Oh, sebenarnya saudara yang baik karena kepala sekolah mengadopsiku setelah aku keluar dari organisasi. Aku masih sering mengunjungi toko roti itu untuk bermain bersama Enola. Enola sangat beruntung memiliki seorang kakak yang menjaganya. Aku ingin bisa punya satu. Tidak, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena aku akan menjagamu dengan cara yang berbeda. Sekarang maukah kalian melihat gadis ini yang menguasai panggung, membunuh semua pertunjukan? Coba tebak, itu aku. Aku Rina, wanita cantik berbakat seperti ibuku, Demi Grande, penyanyi terkenal. Selain menjadi diva yang mempesona, ibu juga bekerja sebagai pelatih vokal di sekolahku, Akademi Seni Gloria Rowley. Dengan guru terbaik di sini membantuku menyempurnakan semua keterampilanku, terdengar luar biasa kan? Aku unggul dalam segala hal, menjadi MC, menari, acting, menguasai piano. Tetapi tetap saja aku tahu bahwa semua ini tidak akan memuaskan ibuku. Karena ada satu masalah yang tidak terlalu merdu. Aku Tulinada. Pada jam 7, setelah aku bernyanyi sepenuh hati di kelas vokal, guru tanya ke ibuku kapan dia menjemputku. Oh, jadi Rina benar-benar putrimu. Sayang sekali dia tidak mewarisi suaramu. Suaranya jelek sekali hingga kita semua mau tutup telinga. Tapi selain menyanyi, aku masih bisa bersinar di panggung dengan cara lain. Misalnya, menjadi MC di pesta pra-pendengaran album baru ibuku. Semuanya berjalan lancar hingga track nomor 6, ketika speaker dan layar mati. Sebagai seorang profesional, aku membuat penonton terhibur dengan karisma dan gerakan tarianku. Rina, nyanyikan juga sebuah lagu untuk kami. Tiba-tiba penonton lainnya mengangguk setuju. Aku ragu tapi kemudian memutuskan untuk melakukannya. Singkat saja, mungkin tidak buruk. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Penonton mulai tertawa. Oh tidak, andai saja Harry Potter bisa meminjamkanku jubah tembus pandangnya sekarang. Tolong bantu aku. Tiba-tiba, Hai semuanya, maaf atas masalah teknisnya. Sepertinya ini juga mempengaruhi sistem suara, menyebabkan distorsi suara. Jadi, agar kalian semua tidak menunggu lebih lama lagi, mari kita tampilkan akustik untuk lagu berikutnya, di mana aku dan Ariana mendapat kehormatan tampil bersama Nona Demi Grande. Aku jamin kalian tidak akan bisa mendapatkan pengalaman ini di tempat lain. penonton bersorak begitu keras. Mereka pasti sudah melupakan penampilan burukku. Terima kasih Tuhan, semua orang pasti menikmati ini. Maksudku, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Lihatlah dia, penyelamatku. Bukan Harry Potter, tapi Brian Wills, penyanyi terbaik dari Departemen Vokal Akademi kita. Di akhir acara, aku bergegas untuk berfoto dengan ibu, tapi sepertinya dia sedang sibuk. Aku kira aku akan menemuinya di rumah. Malam itu aku berada di kamarku melihat klip video dari pesta ketika videoku bernyanyi muncul. Aku menelusuri komentar. Jadi, suara indah Demi pasti tidak diwariskan. Dia bisa menari dan berakting, tapi pasti tidak bisa menyanyi. Akan lebih masuk akal jika Ariana adalah putri Demi. Saat itu, ibu berterima kasih atas keberhasilan acara tersebut dan melihatku kecewa dengan kata-kata itu. Tidak masalah Rina, nikmati saja tarianmu atau apapun yang kamu suka. Menyanyi bukan untuk semua orang. Kata-katanya terngiang di kepalaku. Aku putri seorang diva, namun suaraku seperti katak. Tidak mungkin mereka bisa menyanyi, lalu putri diva ini juga bisa menyanyi. Jadi aku daftar beberapa pelajaran menyanyi online. Lalu mendaftar sebagai penyanyi solo pembuka untuk konser tahunan akademi.
Selama aku berlatih keras, maka aku akan berhasil seperti aku mengasah keterampilanku yang lain. Ibu melihatku berlatih dan berusaha membantu. Tapi sekeras apapun aku berusaha, aku selalu datang dengan irama yang salah. Aku bernyanyi seperti sedang membaca, berbisik ketika suara terlalu rendah. Suaraku pecah dan melengking ketika terlalu tinggi. Sayang, kenapa kamu tidak menyiapkan tarian saja? Itu lebih cocok denganmu. Serahkan nyanyian pada departemen vokal kami. Ariana pasti akan berhasil. Ariana ini dan Ariana itu. Aku putrimu, bukan dia. Aku harus bisa menyanyi. Aku sedang melihat daftar kandidat yang terdaftar dan merasa gugup. Tapi Brian muncul di sampingku. Oh, jadi kamu ingin mengikuti jalur menyanyi? Jika iya, aku akan selalu mendukungmu. Dia memberiku beberapa materi untuk pelatihan vokal dasar. Aku berpikir betapa manisnya dia ketika Ariana dan teman-temannya lewat. Oh, jadi kamu dan Brian mencoba untuk solo pembuka? Oh, tidak, hanya aku saja. Bagaimana bisa Brian bersaing dengan pacarnya? Ariana adalah pacarnya? Jadi Brian sama sekali tidak menyukaiku. Dia hanya bersikap sopan. Baik dia maupun ibu mengira aku hanyalah seorang tak berguna dan Ariana adalah pemeran utama. Jadi aku latihan siang malam untuk membuktikan mereka salah. Aku juga memposting klip pendek nyanyianku di forum dan berkata, jika orang memilihku, aku akan menampilkan pertunjukan besar yang penuh dengan nyanyian dan tarian. Keesokan harinya, sekolah mengumumkan 2 kandidat solo pembuka teratas, Ariana dan aku. Aku sangat gembira, tapi kemudian aku mendengar gumaman. Kamu benar-benar memilihnya? Aku hanya ingin melihat seberapa buruk suaranya. Jangan terlalu jahat, dia putri Nona Grande, tentu saja suaraku tertuju padanya. Tiba-tiba, Enid, gadis yang biasanya penakut ini muncul dan memberi selamat padaku. Jangan dengarkan mereka, Rina. Aku percaya hanya seseorang sebaik kamu yang pantas mewakili Akademi Seni Rowley di Gloria. Kata-kata baik Enid benar-benar memberiku kekuatan. Sekarang aku hanya harus terus berlatih. Aku sudah sangat dekat dengan tujuan sekarang. Akhir pekan itu adalah latihan terakhir sebelum babak seleksi. Aku sangat gugup dan ini pertama kalinya aku merasa seburuk ini di atas panggung. Aku tidak senyaman dan percaya diri saat menjadi MC atau penari. Aku bernyanyi dengan gemetar tapi yang terpikir hanyalah tenggorokanku yang gatal. Aku tidak bisa mencapai nadanya. Apa aku mempraktekkan teknik yang salah? Tidak mungkin, aku sudah mengikuti semua instruksi yang diberikan Brian. Jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya, jangan memaksakan diri. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan hari ini, jadi aku tidak ingin memaksakannya. Jangan khawatir, aku punya pertunjukan luar biasa untuk semua orang di hari H. Oh, Brian, kemana saja kamu? Kita perlu mengulangi duet kita sekali lagi. Ariana lagi? Dia pasti mencoba berkelahi denganku. Aku dengan murung melihat sekeliling auditorium dan melihat semua orang dari departemen berbeda sibuk mempersiapkan penampilan luar biasa mereka. Mereka semua berlatih dengan penuh semangat, sementara aku bahkan tidak tahu lagi apa yang aku lakukan. Bagaimana aku bisa menyelamatkan pertunjukan ini? Aku sedang dalam keadaan terpuruk ketika Enid muncul di sampingku. Hey, mau bikin tim? Aku punya vokal dan kamu punya penampilan panggung yang terhebat. Melihat wajahku yang kebingungan, dia melanjutkan. Aku selalu mengagumimu dan sungguh menyedihkan melihatmu seperti ini. Kita hanya ingin acara akademi kita sukses, ya kan? Aku sudah berusaha keras. Semua orang, terutama ibuku, sangat menantikan penampilanku. Aku tidak bisa gagal. Jadi aku setuju untuk membiarkan Enid membantuku melakukan lip sync untuk audisi sekali saja. Lagi pula aku akan pulih tepat waktu untuk konser sebenarnya. Audisi dimulai dengan baik. Enid bernyanyi di belakang panggung dan ternyata suaranya setingkat Taylor Swift. Bahkan lebih dalam perasaannya daripada suara Ariana. Melihat wajah penonton yang terkejut, aku dengan percaya diri memberikan penampilan terbaikku. Tapi aku tiba-tiba menyadari tatapan bingung penonton dan menyadari sesuatu. Enid berhenti bernyanyi. Karena panik, aku menyalakan mikrofon untuk bernyanyi, tetapi suaraku terdengar bergetar. Kedengarannya buruk, tapi aku berhasil menyelesaikan lagunya dan bergegas ke belakang panggung. Segera setelah aku melangkah ke belakang panggung, aku melihat ibuku dan beberapa siswa lainnya termasuk Brian dan Ariana berkumpul di sekitar Enid yang menangis. Bilang mikrofonnya rusak dan dia tidak bermaksud mengecewakanku. Enid, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa, Ari. Maafkan aku. Aku tidak bisa. Meskipun kamu saudaraku, aku tidak bisa. Apa yang kamu bicarakan? Tunggu, kalian berdua bersaudara? Oh, begitu. Jadi Ariana bekerja sama dengan Enid untuk menyabotaseku. Aku tahu aku bukan orang favorit Ariana, tapi ini rendah, bahkan untuk dia. Sekarang aku menjadi bahan tertawaan semua orang. Itu adalah hari yang buruk, jadi aku hanya ingin meringkuk di kamarku dan ditinggal sendirian. Hanya saja, ibu mengetuk pintuku. Sayang, bisakah kita bicara? Aku terlalu sedih untuk menjawabnya dan ibu pasti marah padaku karena dia tidak mengetuk pintu lagi. Aku tidak bisa menyalahkannya jika aku seorang ibu, anak perempuan yang buta nada sepertiku benar-benar membuat malu. Benar saja, keesokan harinya di sekolah, semua orang membicarakan 3 topik hangat. Yang pertama adalah sinkronasi bibirku.
Rina bahkan tidak menyanyi dengan baik. Penampilannya sungguh sebuah lelucon. Tapi dia benar-benar penari yang hebat. Dia lebih baik fokus pada hal itu. Yang kedua, mereka mencurigai Ariana sebagai dalang yang menjebakku. Dan yang terakhir adalah keterkejutan melihat betapa dahsyatnya suara Enid. Sepanjang pagi itu, aku tidak bisa lepas dari gosip. Lebih buruk lagi, klip lip syncku diunggah secara online. Dan sekarang Akademi dituduh lebih memfavoritkan putri seorang selebritis daripada bakat. Aku tidak pernah bermaksud hal itu mempengaruhi ibuku dan reputasi sekolah. Aku tahu aku perlu mencoba memperbaikinya, jadi aku memutuskan untuk meminta maaf di depan semua orang saat istirahat makan siang. Itu ideku untuk lip sync dan aku tahu itu bodoh. Maaf, aku seharusnya tidak melakukannya. Namun sebelum teman-temanku jawab, Enid angkat bicara. Rina, aku tidak bermaksud menggagalkan rencana lip sync. Ariana memohon padaku, tapi aku menolak. Itu benar-benar kejadian yang tidak disengaja. Hentikan aktingmu, aku tidak pernah memintamu melakukan itu. Aku tidak merekam obrolan kita karena aku mempercayaimu, karena kau saudaraku. Tapi ayolah Ariana, kamu tahu apa yang kamu katakan. Oh, kamu tidak merekamnya? Maka kerjaku sudah benar. Ariana kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Kenapa kamu berbohong tentang lip sync? Santai, kamu harus berterima kasih kepadaku karena membantumu menghilangkan saingan. Aku tersentak kaget dan begitu pula yang lainnya. Aku tidak pernah mengira Enid yang manis dan penakut bisa diam-diam begitu licik. Enid tidak bisa berpura-pura tidak bersalah lagi, jadi dia putus asa dan menceritakan semuanya. Oke, aku melakukannya, tapi tidak ada dari kalian yang mengerti bagaimana rasanya memiliki Ariana sebagai saudara perempuan. Suaraku lebih bagus, tapi aku tidak bisa bersaing dengannya. Dia cantik dan semua orang menyukainya, sementara aku selalu jadi kambing hitam. Belum lagi obat migrain yang membuatku menambah beban yang tidak bisa hilang ini. Jadi aku merasa terlalu tidak aman untuk berdiri di atas panggung. Aku hanya ingin Ariana merasakan kegagalan sekali saja. Merasakan apa yang aku rasakan. Jadi aku menggunakan Rina untuk memukulnya. Tapi mikrofonnya rusak dan aku malah menyalahkan Ariana. Semua orang masih mencoba untuk memproses semua fakta yang mengejutkan ini. Saat seorang anak laki-laki berdiri. Voila, semuanya sudah jelas. Itu hanya skema egois dari satu orang. Akademi Seni JR penuh dengan siswa yang sangat berbakat. Hentikan rumor bodoh itu. Ternyata pria itu telah melakukan live streaming semuanya. Kini setelah kasusnya ditutup, kredibilitas ibu dan akademi telah pulih. Tapi drama ini masih terlalu berat bagiku. Aku butuh istirahat. Ketika mendengarkan kicauan burung, aku mulai merasa lebih tenang. Tapi kemudian Ariana datang. Aku minta maaf tentang adikku. Memang benar aku sedikit iri padamu, tapi aku bukan pendendam. Iri? Padaku? Tapi kamu cantik, punya suara superstar dan semua orang di sekolah menyukaimu. Bagaimana denganmu? Kamu cantik, multitalenta, bisa menjadi MC, berakting dan menari. Aku hanya bisa nyanyi. Oke, jadi ternyata Ariana tidak sejahat seperti yang kukira. Dia sebenarnya baik. Mungkin seharusnya aku tidak terlalu cepat menghakiminya. Tiba-tiba, Brian menghampiri kami dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tenanglah harimau, aku tidak menyakiti gadismu. Dia milikmu sekarang. Pacarmu? Kenapa di sini dan tidak di rumah? Aku belum siap menghadapi ibu, dia pasti benci memiliki anak perempuan yang buta nada. Rina, kamu salah karena lip sync, tapi bukan salahmu kalau kamu tidak bisa menyanyi. Bernyanyi bukanlah sesuatu yang wajib bagi semua manusia, ya kan? Tapi, apa kamu tahu betapa bangganya Nona Grande kepadamu? Dia selalu menceritakan kepada kami tentang pencapaianmu dan memutarkan video penampilanmu. Kata-kata bijak Brian membuatku merasa jauh lebih baik. Dia benar, aku harusnya tidak lip sync. Aku seharusnya menerima hal-hal yang sebenarnya aku kuasai dan menjadi diriku sendiri. Setelah bicara dengan Brian, aku merasa siap pulang dan menghadap ibu. Semua orang mengharapkan aku bernyanyi sebaik dirimu. Dan sejujurnya aku berpikir jika aku terus berlatih, aku akan mampu. Tapi kenyataannya aku bukan seorang penyanyi dan aku tidak akan pernah menjadi penyanyi. Aku tahu kamu marah, tapi aku tidak bisa jadi Ariana. Maafkan aku. Sayang, aku tidak ingin kamu menjadi orang lain selain dirimu sendiri. Aku sangat bangga padamu, dan aku minta maaf jika tindakanku terlihat berbeda di matamu. Aku sama sekali tidak marah padamu. Aku sebenarnya hanya ingin memelukmu tadi malam, tapi tidak ada jawaban, jadi aku pikir kamu mungkin perlu waktu sendiri. Jadi, kamu tidak kesal karena aku bukan penyanyi? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin kamu bahagia dan mengejar apapun yang kamu sukai. Aku senang ibu dan aku membereskan semuanya, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Enid dan alasan dia melakukan hal itu. Jadi aku mengiriminya pesan. Lip sync keputusan buruk, tapi aku sadar tidak ada orang yang pandai dalam segala hal. Kita semua punya kelebihan. Kelebihanku bukan menyanyi, itu kelebihanmu. Suaramu benar-benar indah, jangan biarkan apapun menghentikanmu melakukan apa yang kamu suka. Aku senang kita baik-baik saja. Benar sekali. Jadi bidadari penyanyi tidak membutuhkan sosok yang kaku. Terima kasih, dan aku minta maaf. Aku lega semuanya sudah beres, dan Enid mempelajari kesalahannya dan sekarang menyadari betapa menakjubkannya dia. Aku dengan cemas menunggu di belakang panggung untuk penampilanku. Untungnya aku punya Brian untuk mendukungku. Meskipun dia terlalu banyak rewel. Aku hanya penari cadangan, periksa Ariana. Dia bintang pertunjukannya. Bukan aku dalam pikirannya. Kamu adalah prioritasnya. Hei, dia bahkan melepaskan kesempatan pertunjukan pembuka untukmu.
Hah? Kamu benar-benar melakukan itu untukku? Prioritasmu? Sejak kapan? Ya, sejak aku melihatmu menjadi MC di hari pertama sekolah. Aku mengangkat busur, sangat fokus. Targetnya tepat di depanku. Lihat aku menaklukkan. Tapi, kakek, yang itu pasti tepat sasaran. Aku cuma bercanda. Kamu menjadi sangat baik, Labu. Hai, aku Gina dan aku suka memanah. Kakekku satu-satunya keluargaku mengenalkanku pada olahraga ini. Dia selalu mendorongku untuk mengikuti kontes dan mengatakan bahwa aku mempunyai bakat. Tapi kompetisi sebenarnya bukan kesukaanku. Berbicara dengan orang asing sudah cukup menjadi tantangan bagiku. Tapi satu-satunya temanku Bailey cantik dan ceria. Kami sudah dekat sejak kecil hingga kami ke kota untuk sekolah SMA dan jadi teman sekamar. Kehidupan baruku menjanjikan kesenangan dan kegembiraan. Namun aku sering rindu kakekku dan sering menulis surat padanya. Kakek sayang, hidupku di sini luar biasa. Kamar asramanya bagus, bersih dan rapi dan setiap pagi, musik instrumental yang menenangkan dari speaker mengingatkanku pada saat-saat kita menikmati musik dan minum teh bersama di depan teras. Bailey, kecilkan! Dan apa yang akan kamu buat untuk mengatasi kekacauanmu? Astaga, ini kekacauan yang terorganisir. Tanyakan kepadaku apa saja dan aku dapat segera menemukannya. Ngomong-ngomong, ada pesta penyambutan untuk mahasiswa baru malam ini. Apa kamu mau ikut? Tidak, aku terlalu lelah. Ayo Gina, ini akan menyenangkan. Kamu juga akan mendapat beberapa teman baru. Itu cuma... Oke, kalau begitu tetap di sini. Aku pergi. Entah bagaimana aku merasa sedikit hampa. Aku tidak pernah menyadari bahwa Bailey dan aku begitu berbeda sampai saat ini. Bailey suka bersosialisasi dan bisa mendapatkan teman baru dengan mudah. Dan aku introvert dan pendiam. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku datang ke kota untuk mencari pengalaman. Jadi saat Bailey mengajakku pergi ke pameran sekolah, aku langsung menyetujuinya. Ketika hari itu tiba, ketika Bailey mengobrol dan cikikikan dengan siswa lain, aku, tanpa sadar, menghilang ke latar belakang. Karena sepertinya Bailey tidak menyadari ketidakhadiranku, aku memutuskan untuk melihat-lihat sendiri. Tiba-tiba sebuah teriakan mengagetkanku. Pencuri! Maling! Aku lihat seorang pencuri melarikan diri dengan membawa tas tangan seorang gadis. Tanpa pikir panjang, aku ambil satu set busur dan anak panah di dekatnya dan menembaknya. Saat itulah aku melihat anak panah lain. Terbang ke arah yang sama, kedua anak panah itu mengenai si pencuri tepat di kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku mencari pemanah lainnya dan melihat dewa Yunani Apollo yang juga menatapku. Kemudian dia pergi untuk menangani pencuri itu saat aku mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam. Aku masih melamun tentang cowok itu ketika Bailey masuk ke asrama kami bersama sekelompok teman. Aku segera mengubah diri menjadi burrito dan berpura-pura tidur. Tapi Bailey tanpa ampun membukakanku dengan senyum lebar. Hey G, ada seseorang yang aku ingin kamu temui, Samantha, kepala klub panahan sekolah. Bailey bilang kamu seorang pemanah yang hebat. Ya, mungkin. Ya, kami sedang mencari anggota baru. Kamu harus datang. Aku pasti akan mampir. Terima kasih. Sepulang sekolah keesokan harinya aku mengunjungi klub panahan dan melihat wajah yang aku kenal. Itu cowok yang kemarin. Dia juga meniup anak panahnya seperti kakek. Lucu sekali. Ups, ketahuan. Apa aku sedang berhalusinasi atau dia berjalan ke arahku? Hai, kamu ada di pekan raya sekolah. Tembakanmu sangat fenomenal. Ngomong-ngomong, aku Chris. Aku Gina. Jadi, kamu baru di sini? Sebenarnya aku belum yakin bergabung atau tidak. Nah, bagaimana kalau demonstrasi kecil? Karena panik, aku mencoba menembak dengan tangan gemetar dan gagal total. Maaf. Tenang, kamu pasti bisa. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungnya berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, meniup pelan-pelan ke arah Fletching dan kali ini aku mencapai sasaran. Lihat kan, tembakannya luar biasa. Kamu harus lebih percaya diri dan terbuka sehingga lebih banyak orang bisa mengenalmu. Jadi, Chris menjadi ekstrovert? Dia benar. Pasti menyenangkan berada di dekat gadis yang ramah dan percaya diri seperti Bailey. Dia baru di sini selama seminggu dan sudah mengetahui separuh isi sekolah. Dan semua orang menyukainya. Jadi pada hari itu juga, setelah bergumul dengan diri sendiri, aku memutuskan untuk meminta bantuan Bailey. Membantu? Dengan apa? Bantu aku jadi sepertimu, seorang ekstrovert. Kamu baik-baik saja apa adanya, kenapa harus berubah? Saat itu Samantha datang menjemputnya untuk pergi ke pesta ulang tahun. Mau bergabung dengan kami? Kamu lebih suka tinggal di sini dan membaca, kan? Kamu kenal aku. Lalu Bailey pergi begitu saja. Baiklah, jika dia tidak mau membantu, akan kulakukan sendiri. Saatnya keluar dari kepompongku. Jadi aku menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk merombak diriku. Lumayan kan? Ketika aku tiba di pesta, semua orang melongo ke arahku. Hei, apakah kamu matahari? Karena kecantikanmu membutakanku. Kalau begitu kamu harus menjauh 93 juta mil dariku. Betapapun aku ingin segera pulang ke rumah, sebuah suara di kepalaku terus berteriak, bersosialisasi. Di internet mereka bilang ekstrovert selalu siap berteman, seperti Bailey yang menjadi bagian dalam setiap percakapan.
Jadi aku mengerahkan seluruh keberanian untuk bergabung dengan kelompok terbesar yang membahas tentang hewan-hewan Arktik yang lucu. Aku ingat tips komunikasi, pimpin percakapan. Jadi aku melakukannya. Bukankah menyedihkan jika hewan-hewan tersebut kehilangan habitatnya karena perubahan iklim? 5 menit berikutnya aku monolog tentang masalah ini, tapi mereka sepertinya tidak terlalu tertarik. Oke, rencana B. Belly juga selalu tahu cara menonjol. Jadi, saat semua orang mulai menari, aku berdiri di tengah ruangan dan menari sepenuh hati. Tapi setelah itu, semua orang menatapku seolah aku alien, termasuk Chris. Ketika aku akhirnya di kamar, aku merasa benar-benar dikalahkan. Apakah kamu serius ingin menjadi seorang extrovert? Aku perlu melakukannya, Belly. Kalau begitu, mungkin pelan-pelan dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Kamu tidak harus menjadi supel dalam semalam. Belly jelas tidak percaya aku bisa melakukannya. Baiklah, akan kutunjukkan padanya dia bukan satu-satunya ekstrovert menawan di sini. Urutan bisnis pertamaku adalah bergabung dengan klub panahan. Itu akan jadi kesempatan terbaik mengesankan Chris. Untuk menutupi rasa malu di pesta itu, aku menguatkan diriku dan mendekati pria paling lucu di sini. Hai, aku Gina. Aku suka bajumu. Terima kasih. Aku Patrick. Patrick adalah ketua OSIS. Dia di sini untuk membantu mempromosikan klub panahan. Lalu setiap kali Chris lewat, aku mencoba bercanda dengan Patrick. Meski dia tampak teralihkan, namun Chris hanya berbalik dan terlihat tidak senang. Gina, ada apa denganmu dan Chris itu? Dia terus melihat ke sini. Oh, Chris, dia cuma teman satu klub. Mungkin karena dia tidak terlalu menyukaiku. Urusan laki-laki. Aku berpikir untuk gabung ke klub ini. Mau mengajariku? Tentu saja. Setelah itu aku dan Patrick sering berlatih memanah bersama. Aku jadi terlalu bersemangat dan menetapkan target sejauh yang aku bisa. Menarik talinya sekuat tenaga dan mencoba untuk tetap tenang saat anak panah mengenai sasaran. Entah dari mana, Chris muncul. Luar biasa, Gina. Tembakan terbaik yang pernah aku lihat. Mengesankan, Gina. Mau minum sebelum kamu mengajariku cara melakukannya? Saat itu, Chris menawariku sebotol. Kamu suka jus apel, kan? Aku melihatmu hanya meminumnya di pesta. Ih, dia menyadarinya. Terima kasih. Kamu mau tumpangan pulang nanti? Akhirnya kesempatan untuk lebih dekat dengan Chris. Aku akan mengantarmu, Gina. Aku lebih akrab dengan rute itu. Tadinya aku mau bilang tidak, tapi Patrick sudah menarikku. Kenapa dia merusak momen romantisku? Mungkin dia juga menyukaiku, tapi pandanganku sudah tertuju pada Chris. Chris sepertinya peduli padaku, tapi butuh waktu untuk benar-benar memulai hubungan. Semuanya berjalan pada tempatnya dan aku merasa menjadi lebih terbuka. Meskipun kadang aku jalan memutar atau sembunyi di kamar kecil menghindari obrolan ringan, segalanya dengan Chris berjalan baik. Tapi keesokan harinya aku melihat Belly dan Chris bergandengan tangan dan tertawa bahagia di jalan. Apa mereka berkencan? Lalu kenapa Chris tetap berharap padaku dan bersikap seolah dia peduli padaku? Semua usahaku sia-sia? Sekalipun aku mencoba menjadi seperti Belly, tentu saja Chris lebih memilih yang asli. Aku dengan murung pergi ke kamarku sesaat sebelum Belly, sangat periang seperti biasanya kembali. Kamu terlihat sangat bahagia, kencan menarik? Tidak sama sekali. Apa kita punya rahasia sekarang? Tentu saja tidak. Lagi pula apa yang kamu lakukan hari ini? Berbelit-belit ya. Dia jelas jatuh cinta pada Chris, tapi kenapa merahasiakannya? Supaya mereka masih bisa mengacaukan perasaan orang lain? Setelah itu aku menolak berbicara dengan Belly dan menghindari Chris. Setiap kali dia menyapaku, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Dan jika dia mendekatiku, aku akan menemui Patrick dan memintanya untuk mengantarku pulang. Itu sepele, tapi apalagi yang bisa kulakukan? Di dalam mobil Patrick, aku menerima SMS dari Chris. Dia mungkin hanya ingin menelponku 2 kali, jadi aku mematikan ponselku. Semua baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kamu bukan pembohong yang baik, tapi aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di tempat yang tenang dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun betapapun indahnya matahari terbenam, aku masih merasakan kesedihan menyelimuti diriku. Mau membicarakannya? Dan aku melakukannya. Sungguh, senang rasanya akhirnya melepaskan semuanya dari dadaku. Patrick mendengarkan dengan sabar, mengangguk mengerti. Ketika aku selesai, hari sudah senja. Terima kasih telah mendengarkan keluhanku. Tentu, kapan saja. Aku ingin berada di sana untukmu, Gina, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tahu kamu suka Chris, tapi aku sangat peduli padamu. Kamu permata tersembunyi, dan aku ingin membantumu menjadi apa yang kau mau. Aku terkejut. Pada saat itu, Patrick menjadi lebih menarik daripada yang pernah aku bayangkan. Mungkin aku harus bersama orang seperti dia, dan melupakan orang-orang beracun itu. Jadi, aku setuju untuk pacaran dengannya. Keesokan harinya, Patrick sudah mengumumkannya kepada publik. Lihat, itulah yang akan dilakukan pria baik. Dia membawaku ke spa, memasak untukku, dan selalu bersikap manis. Aku belum pernah merasa seperti ini pada siapapun, dan rasanya seperti cinta. Namun, tidak selalu menyenangkan menjadi pacar Patrick. Dia terus-menerus menghadiri banyak acara sebagai ketua OSIS, dan menjadikanku sebagai nilai plusnya. Pada kesempatan itu, Patrick akan berbicara kepada semua orang sementara aku berdiri dengan canggung. Aku mau gabung, tapi tidak tahu caranya. Baiklah, tertawa akan menunjukkan bahwa aku mengikuti percakapan mereka. Tapi semua orang hanya menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang lucu dari patah pinggul nenekku?
Astaga, aku ingin segera menggali lubang untuk diriku sendiri. Setelah itu Patrick memintaku menggunakan keterampilan memanahku untuk pengambilan gambar komersial penggalangan dana. Gambar-gambar itu menjadi viral dan aku menjadi populer. Orang-orang ingin berteman denganku kemanapun aku pergi dan itu melelahkan. Ketika aku beritahu Patrick, dia bilang, "Itu bagus, kamu akan jadi wajah dari galang dana ini yang akan membantu banyak orang, seperti Katniss Everdeen dan First Rebellion. Aku sangat bangga memilikimu sebagai pacarku. Ayo kita teruskan ini, oke?" Sesuatu tentang hal itu tidak cocok bagiku, tapi bukankah ini kehidupan yang selalu kuimpikan? Aku terlalu sibuk dengan rencana Patrick, jadi aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bahkan lupa menulis surat kepada kakek, dan sudah lama sekali sejak terakhir aku pergi ke Kulpanahan. Belly mencoba mengejarku, tapi aku tetap mengabaikannya. Jarak kami semakin jauh meskipun kami berbagi kamar. Pertunjukan hari ini tiba-tiba dibatalkan, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mampir ke Kulpanahan. Aku jadi lebih nyaman dan terbebas dengan setiap anak panah yang aku tembakkan. Aku akhirnya merasa menjadi diriku sendiri lagi. Ketika aku selesai, aku melihat Chris menatapku. Aku langsung bingung dan mencoba pergi, tapi Chris mengikutiku. "Gina, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Ini seperti kamu mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Apa kamu benar-benar bahagia?" Kaulah yang palsu. Kamu menyukai cewek supel, kan? Jika aku berhenti mencoba, aku akan menjadi tidak terlihat lagi. Kamu hanya tidak menyukai Patrick dan kamu merasa terganggu karena dia adalah pacarku. Kamu benar, aku tidak menyukainya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Karena tidak ingin mendengar kebohongannya lagi, aku langsung pergi. Tapi, meski aku tidak ingin mempercayai Chris, kata-katanya membuatku berpikir. Aku menemukan Bailey menungguku di kamar asrama kami. Dia tampak agak malu-malu. Bagaimana kabarmu dan Patrick? Semuanya baik-baik saja? Tentu saja, kamu punya masalah dengan kami. Bisakah kamu ikut denganku sepulang sekolah besok? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Aku mengikutinya karena penasaran. Bailey membawaku ke belakang sekolah, lalu menyuruhku bersembunyi di sudut dan menunggu. Lalu aku melihat Patrick, dia memeluk Bailey yang segera mendorongnya menjauh. "Ayolah, aku tahu kamu punya sesuatu untukku, Bailey." Kenapa tidak tinggalkan aku sendiri? Kamu benar-benar sudah punya pacar. Gina, aku cuma memanfaatkannya. Itu hanya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Gadis bodoh itu masih percaya kalau itu sebenarnya penggalangan dana. Aku bisa pilih siapa saja, tapi karena itu mengganggu Chris, itu adalah hal yang paling menarik. Aku tidak bisa bersama orang aneh menjengkelkan itu. Tapi kamu sangat cantik. Aku tidak tahan lagi dan berlari ke arah Patrick dan menamparnya tepat di wajah sombongnya. Kamu adalah orang brengsek terbesar yang pernah kutemui. Kamu adalah pecundang terbesar yang pernah kutemui. Daya tarikmu seperti handuk. Melihatmu mempermalukan diri di depan semua temanku sungguh sangat menyedihkan. Tidak heran mereka menertawakanmu di belakangmu. Aku berlari sambil menangis saat Bailey memarahinya. Dia menyusulku tak lama kemudian. Aku minta maaf kamu jadi tahu dengan cara ini. Baru-baru ini Patrick mulai menggodaku. Aku tidak bisa pergi tanpa menunjukkan kepadamu sifatnya. Kamu bisa bilang begitu karena semua orang mencintaimu. Bahkan Chris pun memilihmu. Dan aku pikir aku punya kesempatan bersamanya. Ini sangat tidak adil. Orang tidak akan pernah melakukan introvert sepertiku seperti mereka memperlakukanmu. Tunggu, kamu menyukai Chris? Karena tidak punya tenaga lagi untuk marah, aku terjatuh sambil terisak-isak. Dengar, aku minta maaf karena menolak membantumu menjadi seorang ekstrovert. Alasannya, kamu sudah luar biasa, Gina. Sejak kita masih kecil, aku selalu mengagumimu. Kamu cerdas, sabar, dan tekun. Apa? Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku ingin menjadi lebih sepertimu? Namun aku sadar bahwa introvert dan ekstrovert memiliki kelebihan masing-masing. Dan kita buat yang terbaik jika jadi diri sendiri. Itu sebabnya aku diriku sendiri. Dan kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri. Aku menahan air mataku sebaik mungkin dan memeluk Bailey erat-erat. Aku minta maaf karena salah paham denganmu. Terima kasih telah memberitahuku. Aku kembali ke kamarku dan melihat surat dari kakek. Dia bertanya kabarku dan kenapa aku berhenti menulis surat padanya. Dia tahu hidup di lingkungan baru akan sulit, tapi selama aku memahami nilai diriku, aku bisa mengatasi segalanya. Dia menyelesaikan suratnya dengan mengatakan dia akan selalu mencintaiku tanpa syarat. Air mata menggenang di mataku. Tak lama setelah itu, Bailey kembali dengan semangat. Aku punya kejutan untukmu. Ketika kami sampai di luar, Chris sudah menunggu. Aku sangat malu dan bingung melihatnya. Gina, sejak kita bertemu di pameran, aku tidak berhenti memikirkanmu. Aku terkesan dengan keterampilan memanahmu, tapi sebelumnya aku terpesona oleh kecerdasan, kebaikan, bahkan sifat pemalumu. Bukankah kamu berkencan dengan Bailey? Apa? Chris adalah sepupuku. Dia membicarakanmu sepanjang waktu. Aku akan menjodohkan kalian, tapi kamu sudah bersama orang lain. Aku tidak bisa mempercayai telingaku dan hatiku menjadi liar. Saat itu, Bailey menerima pesan genit lagi dari Patrick. Apa yang harus aku lakukan dengan hal kotor ini? Baiklah. Bisa kalian percaya, Bailey membawanya ke sini dengan mata tertutup untuk mendapatkan kejutan. Oke, siap untuk hadiahku? Patrick pasti terkejut melihatku membidik tepat ke arahnya. Sebaiknya kamu terangkan kecuranganmu.
Itu tidak curang, kamu bahkan bukan pacarku. Kalah. Sebelum dia menyelesaikannya, aku meluncurkan panah tepat di atas kepalanya. Beruntungnya kamu, bidikanku tepat, tapi siapa tahu pecundang sepertiku bisa saja meleset. Patrick ketakutan dan benar-benar kencing di celana. Lalu dia mengakui semua kesalahannya, menyedot dana masyarakat, suka menipu demi uang. Yang semua sudah tercatat. Segera setelah video itu diposting, Patrick diboikot dan kehilangan jabatan ketua OSIS. Dia harus pindah sekolah setelah seminggu. Aku akhirnya merasa percaya diri dan memenangkan banyak kompetisi memanah. Selama liburan, aku membawa Bailey dan Chris pulang ke rumah untuk menemui kakekku dan menunjukkan pialaku. Ingat semuanya, jadilah versi terbaik dari dirimu dan orang yang tepat akan menyukai dirimu yang sebenarnya. Hai, namaku Beatrice Legrand. Aku putri tunggal dari 2 ilmuwan roket terkenal di dunia. Sejak kecil, aku selalu diajak setiap kali mereka tampil di televisi. Dan sahabatku, Alexine, selalu menjadi teman baikku. Apa rahasiamu meraih kesuksesan? Ya, kami berdua cinta sains sejak kecil dan memutuskan untuk mengabdikan hidup kami untuk sains. Dan keluarga adalah motivasi terbesar kami, bukan sains roket. Wow, orang tuamu keren banget. Dalam perjalanan pulang, ayah bertanya, Jadi, apa cita-citamu sayang? saat aku masih bingung mencari jawaban, Alexine sudah berkata, aku ingin menjadi pembawa acara bincang-bincang seperti wanita itu malam ini. Keren, kamu pasti bisa. Jangan khawatir Beatrice, kamu akan segera tahu cita-citamu. Tapi Alexine dan aku mengalami masalah dalam belajar. Alexine kesulitan mengucapkan kalimat yang tepat, sedangkan aku sulit membaca dan menulis. Tentu saja kami benci sekolah. Orang tuaku membawaku ke dokter dan aku didiagnosis menderita disleksia. Ia juga mengatakan aku akan mengalami banyak kesulitan di sekolah dan tidak akan mencapai hasil akademis yang tinggi. Aku cukup kesal mendengarnya. Tapi ayahku, yang merupakan guru SMA, tidak senang dengan pernyataan itu. Omong kosong, Beatrice sangat cerdas. Disleksia atau tidak, ia akan berhasil dengan metode belajar yang tepat. Sejak saat itu, ayahku mulai membantuku dan Alexine belajar. Setiap kami selesai satu buku, ia akan memberi kami hadiah kecil. Ia juga memperkenalkan kami pada olahraga, seni, dan bahkan membawa kami ke tempat-tempat keren seperti museum, galeri, dan akuarium. Sejak aku melangkahkan kaki di akuarium, aku tahu tempat ini cocok untukku. Karena lumba-lumba. Lihat, ia mengikutiku. Aku langsung memberitahu orang tuaku kabar baik itu malam itu. Aku sudah menemukan passionku. Aku akan jadi ahli biologi kelautan saat aku dewasa. Tahun demi tahun berlalu dan sekolah tidak lagi menakutkan bagi kami. Berkat ayahku, aku sekarang menjadi yang terbaik di kelas dan unggul dalam pelajaran biologi. Disleksia tidak terlalu mempengaruhiku. Sementara itu, Alexine berhasil menghilangkan gagapnya dan jauh lebih percaya diri. Kami seperti Superman dan Batman, selalu berdampingan untuk meraih impian kami. Profesor Coleman, tolong ceritakan lebih lanjut tentang penelitian terbarumu. Ini adalah karya hidupku yang telah dikembangkan selama 1 dekade terakhir. Kami berdua diterima di SMA elit yang akan menjadi batu loncatan yang bagus untuk masa depan kami. Namun tidak seperti di SMP di mana aku bisa belajar dengan kecepatanku sendiri. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang bagus karena kurikulum di sini sangat ketat. Sayangnya, disleksia kambuh karena stres, membuat segalanya semakin sulit bagiku. Di kelas, aku harus mencari kamu setiap 5 menit, yang membuat proses belajarku melambat. Suatu kali aku tinggal di kelas selama istirahat untuk mengkoreksi semua kata-kata yang aku campur aduk dalam esaiku. Itu membuatku disebut sikutu buku. Sebaliknya, Alexine yang cantik dan ekstrovert telah menjadi wajah dewan siswa. Dan dia masih berusaha membantuku. Benar, ini hanya kemunduran kecil. Namun itu belum semuanya. Kemarin, guru kimiaku memintaku untuk membaca peraturan keselamatan laboratorium. Jangan mencicipi atau mengendus. Kalian harus menyebarkan mantra. Apa? Maksudku, bau. Maaf. Kita di kelas kimia, bukan ramuan 101 Profesor Snape. Begitulah Snape menjadi nama panggilanku. Semua karena si Francois itu. Semua orang menyukai kejahilannya dan dia lolos dari semua hukuman karena dia bintang lari yang sedang naik daun. Tapi sebenarnya dia penjahat dalam ceritaku. Akhir-akhir ini Alexine dan aku hanya punya sedikit waktu untuk mengobrol. Nongkrong dengan Francois. Mereka bertemu ketika Alexine mewawancarainya untuk koran sekolah. Lebih buruk lagi, dia sering membelanya, mengatakan aku akan menyukainya kalau aku juga mengenalnya. Tidak, terima kasih. Selain itu, tampaknya Alexine meraih prestasi untuk mimpinya. Sementara itu, aku hampir tidak bisa belajar dan bergaul dengan teman-teman sekelasku. Kemudian tibalah saatnya ketika setiap siswa yang ingin memulai kuliah di universitas bergengsi perlu ketemu konselor perguruan tinggi, Bu Dupont. Dia bilang nilaiku cukup bagus, tapi aku juga memerlukan pernyataan pribadi yang bagus. Tujuannya untuk menangkap esensi diriku dan menunjukkan aku siap berkomitmen pada masa depanku.
Cukup sederhana, bukan? Tapi ketika harus benar-benar menulis, kenapa hal itu begitu sulit? Apakah aku meragukan rencanaku sendiri? Apa benar aku bisa jadi ahli biologi kelautan? Saat makan malam ku coba sampaikan ini ke orang tuaku. Tapi tampaknya mereka sudah mengira aku mahasiswa biologi kelautan. Kurasa tidak ada jalan kembali. Aku memanggil Alexin ke akuarium untuk membantuku menjernihkan pikiran. Dia terlambat, jadi aku pergi menemui teman-teman lumba-lumbaku. Mereka benar-benar menenangkanku. Tiba-tiba suara melengking menyadarkanku. Kamu disleksia karena kamu bisa bicara bahasa lumba-lumba? Haruskah kami carikan buku tentang lumba-lumba? Aku berbalik untuk melihat Alexin dan rombongan teman-teman barunya dan si badut. Mereka mulai cekikikan. Tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang bisa menggambarkan betapa marah dan terhinanya diriku. Apa kamu perlu bawa mereka ke sini untuk mempermalukanku? Aku menjauh, tapi secara tidak sengaja menuju ke sebuah terowongan kaca. Rasanya seperti aku benar-benar tenggelam di dalam air. Kenangan mengerikan saat aku jatuh menembus es ke dalam air yang dalam, gelap dan dingin membekukan muncul kembali. Aku segera berlari keluar. Max, tunggu. Aku berbalik melihat Alexin mengejarku. Awas, ada mobil. Aku segera mendorongnya menjauh. Mobil itu tidak menabraknya, tapi dia terluka. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat ia sadar, Alexin tidak bisa berbicara. Dokternya mengatakan pita suaranya lumpuh sementara karena trauma leher dan dada. Artinya Alexin tidak bisa menjadi pembawa acara hari olahraga sekolah. Aku diliputi rasa bersalah. Alexin berkata, "Aku akan baik-baik saja. Maaf, aku pikir mengajak teman sekelas akan menghiburmu." Ia bahkan berkata aku harus mengejar impianku dan tidak membiarkan apapun menghalangiku. Aku sangat tersentuh, namun entah kenapa kata-katanya membuatku merasa sangat tertekan. Aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah hari itu, Francois terus mengikutiku kemana-mana mencoba meminta maaf. Aku menghindarinya seperti wabah. Suatu hari aku bolos bahasa Inggris dan saat aku kembali, teman-teman sekelasku membicarakan tentang guru pengganti bernama Pak Legrand. Mereka tampak begitu bersemangat karena dia tidak menyuruh mereka mengerjakan tugas dan hanya menceritakan kisah-kisah lucu. Hah? Nama itu mengingatkanku. Dan kemudian kecurigaanku terbukti saat aku melihat kakekku tampak marah dan kecewa setelah pulang sekolah. Aku jelas pulang ke rumah dalam keadaan badai yang hebat, tapi itu tidak masalah. Kugunakan kesempatan ini mencurahkan isi hatiku tentang betapa melelahkannya sekolah. Betapa menyebalkannya diganggu oleh orang tolol sepanjang waktu sementara sahabatku tidak ada di sampingku. Anehnya, kakek mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa hari kemudian dia mengungkapkan bahwa caranya menanganinya membuatku menjadi guru les si tolol itu. Ide terburuk yang pernah ada. Meskipun Pop-Pop menjamin badut itu akan bekerja denganku, aku tetap ingin mencium atlet itu dengan pukulan ke atas. Aku ke Alexin berpikir dia akan membantuku. Tanpa diduga, Alexin juga menyuruhku untuk memberinya kesempatan. Lalu aku mungkin melihat sisi baiknya juga. Tepat pada saat itu, si idiot itu muncul dengan Nintendo Switch. Sungguh tidak dewasa, itu isyarat bagiku untuk pergi. Setelah pelajaran pertama, aku menyadari metode pengajaran biasa apapun tidak akan pernah bisa menarik perhatian si bodoh ini. Tapi aku tidak bisa nyerah gitu aja. Orang tuaku mengajari tidak ada siswa yang buruk. Baiklah, aku akan temukan cara yang tepat untuknya belajar. Jadi, aku menunjukkan kepadanya video YouTube tentang biologi agar dia tetap fokus, mengajarinya lagu tabel periodik, dan bicara sejarah dunia dengan bahasanya. Pada tahun 1914, setelah Archduke Austria meninggal, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Dan Rusia seperti, jangan banyak bicara, kami akan menangkapmu. Kemudian Jerman ingin menjadi karakter utama dan mengobarkan perang ketika tidak ada yang memintanya. Jadi, maksudmu Perang Dunia Pertama dimulai terutama karena Kekaisaran Jerman ditekan untuk menjadi yang terbaik? Ya, saudaraku. Setelah beberapa waktu, nilai Francois naik dari D dan F menjadi C dan B. Sementara aku tidak perlu lagi belajar keras seperti sebelumnya karena mempersiapkan pelajaran untuknya membantuku mengingat semuanya secara alami. Belajar tiba-tiba tidak begitu sulit lagi, dan mungkin Alex benar, orang ini ternyata tidak seburuk itu. Suatu sore, Francois berbagi kabar baik. Hei, lomba lariku lancar. Terima kasih membantuku memperbaiki nilaiku. Kalau tidak, aku didiskualifikasi. Ayo kita rayakan. Selamat, kita tidak bisa merayakannya tanpa Alexin. Kudengar dia baru saja kembali dari rumah sakit. Ayo ke tempatnya dan bersenang-senang. Tapi jangan berlebihan. Francois dengan semangat bicara tentang prestasinya yang hebat, sementara aku memberitahu Alexin bahwa kami sudah akur. Namun Alexin tampak tidak bersemangat. Kemudian dia dengan dingin meminta kami untuk pergi. Kami berdua sangat bingung. Aku bertanya kepada ibu Alexin dan mengetahui bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh kecuali pita suaranya. Dia sedang menjalani perawatan, tapi dokternya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berbicara lagi. Gadis malang. Tiba-tiba Alexin keluar untuk meletakkan selembar kertas di tanganku lalu melarikan diri. Dalam perjalanan pulang aku membaca, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku lebih baik tertabrak mobil, itu hanya akan membuat lenganku patah. Kamulah yang membunuh impianku." Itukah perasaan Alexin yang sebenarnya? Kata-katanya sangat menyakitkan. Ketika Alexin kembali ke atas, dia tidak berbicara dengan siapapun dan tentu saja menghindariku dan Francois.
Suatu kali saat istirahat, Budupon datang menemuiku dan memuji pencapaian pribadiku. Dia berkata jika aku mempertahankan nilaiku, aku akan berhasil meraihnya. Itu berarti esaiku tidak sepenting seperti yang aku kira, bukan? Francois sangat senang untukku, namun aku melihat Alexine melotot dari sudut mataku dan langsung memberi isyarat kepada Francois untuk tidak terlalu senang. Saat makan siang dia bertanya apa aku kesal karena Alexine. Tidak juga, dia akan lebih bersemangat setelah sembuh. Jadi, kenapa dia berwajah murung? Bukankah Budupon bilang kamu memiliki masa depan yang cerah? Aku tidak yakin lagi. Aku membuat diriku terlihat seperti seseorang yang benar-benar berkomitmen pada biologi laut dalam esaiku. Namun jauh di lubuk hati, aku merasa seperti berbohong. Aku bahkan tidak bisa mendekati air setelah jatuh menembus es sekali itu. Tiba-tiba aku merasa tenggorokanku tertutup dan mataku berair. Aku secara naluriah berdiri pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin membicarakan hal ini dengan ibuku segera setelah aku tiba di rumah. Namun aku tiba di tengah-tengah percakapannya dengan ibu Alexine. Ia memberi kami kabar baik. Terapi suara berhasil dan Alexine kini dapat bicara. Itu luar biasa. Ibu Alexine berkata ia menungguku di taman, jadi aku langsung pergi ke sana. Di taman, aku melihat Alexine berdiri di tepi kolam. Syukurlah kamu bisa bicara lagi. Aku selalu tahu kamu akan pulih demi mimpimu. Mimpiku? Sudah berubah jadi abu. Lalu Alexine memberitahuku bahwa meskipun dia bisa bicara lagi, suaranya yang lembut tidak bisa kembali. Oh tidak, aku mati rasa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Aku masih percaya dia bisa mengatasi ini dan mendapatkan kembali suaranya seperti dia mengatasi gagapnya. Gampang bagimu untuk mengatakannya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya ada setan di tenggorokanmu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Tidak, kamu masih bisa. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu mengatasi rasa takutmu untuk meraih mimpimu? Ayo sekarang, lakukan. Dengan setiap baris, Alexine melangkah maju, mendorongku lebih dekat ke tepi hingga hanya ada beberapa inci antara aku dan air. Teruskan, ini demi mimpimu. Apa yang kamu takutkan? Alexine melangkah satu langkah lagi dan aku jatuh ke dalam kolam. Trauma menguasai diriku. Aku panik, mengira ini sudah berakhir. Lalu, seseorang menarikku keluar. Francois! Kau gila, dia bisa saja mati. Alexine berlari sambil menangis. Jangan membentaknya, aku seharusnya tidak mengorek lukanya. Lagi pula ini seharusnya jadi latihan saat aku menjadi ahli biologi laut. Serius? Apa kau hanya menakut-nakuti dirimu sendiri? Keluargaku berharap banyak padaku. Jika aku menyerah pada mimpiku karena kecelakaan kecil saat aku berusia 13 tahun, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Mimpikan ini, mimpikan itu. Kau yakin itu yang benar-benar ingin kau lakukan? Bukan mimpi gadis usia 6 tahun? Kata-kata Francois membuatku terbangun. Memang benar. Aku tidak lagi menikmati belajar seperti saat aku belajar dengan papap. Setiap usaha yang aku lakukan baru-baru ini hanya untuk mimpi yang tidak masuk akal yang bahkan aku tidak yakin apakah aku menginginkannya lagi. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, tapi aku tidak bisa terus berjuang seperti ini selama sisa hidupku. Tapi aku telah berpegang teguh pada mimpi ini begitu lama dan bekerja keras untuk itu. Apa yang harus aku lakukan jika aku menyerah? Kamu akan temukan jawabannya, lakukan perlahan. Aku dulu main sepak bola dan yakin aku akan menjadi pemain hebat. Kemudian satu titik aku sadar itu bukan yang aku sukai, jadi aku berhenti. Dan setelah coba banyak hal yang berbeda, aku jatuh cinta dengan trek. Perubahan bukanlah akhir dunia. Aku tidak percaya butuh waktu selama ini untuk sadar terlalu dini bagiku untuk berkomitmen. Tapi bagaimana jika aku tidak pernah menemukan tujuan akhir hidupku? Apa aku hanya membuang-buang waktu? Ya ampun, santai saja. Kamu membuat seseorang sepertiku yang tidak peduli dengan sekolah benar-benar menikmati belajar. Kamu menjalani hidup dan memberikan kebaikan bagi dunia. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak perlu jadi Martin Scorsese. Maksudmu ahli biologi laut, kan? Tapi terima kasih, aku butuh itu. Aku pulang ke rumah dan melihat Alexine menangis di hadapan orang tuaku yang sangat khawatir. Ibu langsung memelukku ketika melihatku basah kuyup. Alexine sudah menceritakan semuanya. Kenapa kamu tidak bilang? Kami sangat bangga padamu dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi Alexine sudah bilang aku takut air akibat kecelakaan ketika aku 13 tahun dan betapa keras aku berusaha mengatasinya demi impian masa kecilku. Sangat sulit bagiku membicarakannya karena aku tidak bisa mengakui pada diri sendiri bahwa kecelakaan itu meninggalkan bekas luka pada diriku. Jadi aku memendam rasa sakitku selama ini. Menceritakannya kepada orang tuaku sekarang benar-benar terasa melegakan. Untungnya mereka sangat pengertian dan memberiku waktu untuk menemukan panggilan hidupku yang sebenarnya. Mengenai Alexine, maafkan aku sangat frustrasi dengan diriku sendiri sehingga aku menyalahkanmu. Itu bukan salahmu. Ternyata ketika Alexine kabur, dia bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya dan mendengar percakapanku dengan Francois. Pandangannya yang sangat bijaksana juga menyentuh hatinya. Alexine berkata dia akan terus menjalani terapi selama yang dibutuhkan. Ya, aku percaya padamu. Jika terapi suara tidak berhasil, menjadi bintang rock heavy metal tidak terdengar terlalu buruk. Wah, benarkah?
Kupikir Franco hanya berbicara sebentar di sana. Setelah itu semuanya berjalan seperti biasa, tetapi tekanan pada aku berkurang. Aku benar-benar mendapat teman baru tahun ini dan semakin dekat dengan sahabatku. Suara Alexin membaik dan dia juga bersenang-senang menjelajahi jalan lain selain menjadi pembawa acara bincang-bincang. Musim panas tiba dalam sekejap mata dan aku menjadi sukarelawan di sekolah untuk siswa dengan kesulitan belajar. Aku ingin membantu orang disleksia sepertiku belajar sebaik kemampuan mereka, sama seperti orang tuaku membantuku. Kedengarannya seperti awal yang baik untuk perjalanan menemukan jati diriku. Bisa jadi pekerjaan impianku, jika tidak akan terus kucari. Hai teman-teman, aku Alex, seorang cowok berusia 24 tahun yang menikah dengan pacar SMA aku bernama Ariel. Meski kami belum punya anak, Ariel tetap di rumah dan aku pergi bekerja. Kedengarannya menyenangkan kan? Salah. Kalian tahu, istriku yang dulu manis dan penuh kasih sayang sekarang menjadi orang yang suka mengontrol dan pemarah. Jangan salah paham, aku masih sangat mencintainya. Tapi, ya, aku bercanda. Aku hanyalah suami yang dikuasai istri yang tidak pernah berani menentangnya. Aku bukan lagi orang yang bebas, tapi dia bersikeras agar aku mengikuti peraturannya. Dan aku bersumpah dia akan menerapkan sebagian besar peraturan tersebut seiring berjalannya waktu. Tidak boleh pergi keluar dengan teman-teman, tidak boleh bepergian semalaman meskipun ada hubungannya dengan pekerjaan. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali aku mengajaknya bersamaku. Tidak boleh berbicara dengan rekan kerja di media sosial. Aku bahkan tidak boleh tertidur lebih dulu kalau tidak dia membangunkanku dengan membentakku. Jika aku berani melanggar peraturan ini, maka aku harus menghadapi konsekuensinya. Dan percayalah, itu tidak layak untuk dipikirkan. Contohnya aku pernah bekerja sampai larut malam, jadi keesokan harinya dia membuatkanku sandwich yang berjamur. Aku tidak menyadarinya sampai aku memakannya. Menjijikan. Di lain waktu, aku mengunjungi orang tua aku sepulang kerja tanpa dia. Jadi dia mengubah baju putihku menjadi berwarna pink. Aku harus pergi bekerja seperti Pink Panther. Dan setiap hari aku pulang kerja dan dia mengeluh tanpa henti, dia bisa mengeluh tentang hal-hal yang paling konyol. Seperti genangan air di luar rumah kami, berarti dia tidak bisa berjalan-jalan karena dia tidak mau sepatunya rusak. Atau dia secara tidak sengaja meminum kopi biasa, bukan kopi tanpa kafein. Dan sekarang dia sakit kepala, dan hal-hal itu terus berlanjut. Selain itu, dia benar-benar stalker. Ya, sepertinya yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah memata-matai tetangga kami. Apa kamu tahu kalau tetangga sebelah kanan kita berjalan mengelilingi halaman rumahnya dengan memakai gaun tidur dan sendal berwarna pink milik istrinya? Dan tetangga di seberangnya menyanyikan lagu Natal untuk anjingnya? Siapa yang peduli? Tapi kalau aku berani menguap atau menunjukkan ketidaktertarikan, dia akan membentakku. Jadi aku berpura-pura tertarik dengan mengatakan hal-hal seperti, begitukah? Oh, benar. Silakan lanjutkan. Omelannya tidak berhenti ketika aku sedang bekerja. Dia terus-menerus mengirimku pesan yang menyuruhku pulang lebih awal untuk memperbaiki bola lampu, keran, atau apapun yang berhasil dia buat rusak. Astaga, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali barang yang rusak? Apa dia sengaja merusaknya agar aku segera pulang setelah bekerja untuk memperbaikinya? Nah, itu tidak mungkin kan? Suatu kali aku bekerja, dia mengirimiku pesan yang mengatakan kalau mesin cuci bocor di mana-mana dan memintaku untuk memanggil tukang servis. Aku tidak mengerti kenapa bukan dia saja yang meneleponnya, karena aku kan sedang bekerja. Lagi pula aku lupa melakukannya, jadi dia menelepon nomor kantorku dan memintaku langsung pulang. Masalahnya adalah, rekan kerjaku yang menjawab telepon. Anak malang itu sebenarnya harus menjauhkan ponselnya darinya saat dia berteriak begitu keras. Kamu yang merusaknya, jadi pulanglah dan segera perbaiki. Aku mengambil telepon dari rekan kerjaku dan menjawab, "Hah? Apa salahku?" Dia menjawab, "Duh, karena kamu memakai 3 pakaian dalam sehari dan aku cuma memakai 1. Jadi kamu yang merusaknya, bukan aku. Jadi datanglah dan perbaiki." Ya. Aku gagal melihat logika argumennya. Aku hanya tidak tahu lagi siapa dia, kemana perginya Ariel cantik di masa lalu. Oh, betapa aku ingin menjadi lajang lagi. Kemudian saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih buruk lagi, semua hal malah bertambah parah. Tempat kerjaku sedang merayakan hari jadinya yang ke-10, sehingga atasanku mengadakan pesta dan mengundang semua orang dan keluarga mereka. Oh tidak, hal terakhir yang kubutuhkan adalah istriku yang suka mengontrol membuatku malu. Tapi Ariel memeriksa emailku dan mengetahui tentang pesta itu. Dia segera mengulangi peraturannya. Makan malam tidak diperbolehkan di luar, kecuali kamu membawaku bersama. Aku memaksakan senyum dan bersikap bersemangat agar dia bergabung denganku. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kami sudah berada di pesta selama 5 menit dan aku dengan sopan tersenyum pada rekan kerja perempuanku. Ketika Ariel memerah karena marah lalu menumpahkan anggurnya ke gaun wanita itu berkata, "Ups," lalu berjalan pergi. Aku memberikan beberapa tisu kepada rekanku dan meminta maaf. Kenapa Ariel begitu kekanak-kanakan? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan karena kemarahannya. Lalu aku menemukannya sedang berbicara dengan atasanku. Dia sebenarnya meneriaki atasanku karena menyuruhku bekerja lembur terlalu sering. Apa? Bosku tentu saja marah. Sekarang aku yakin aku akan dipecat. Tapi syukurlah melalui keajaiban dan banyak merendahkan diri kepada atasanku, aku tidak kehilangan pekerjaan. Aku merasa sangat sedih dengan semua ini. Jadi pada salah satu waktu istirahat makan siang, aku menelepon temanku, Matthew. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Faktanya,
Saat kami masih bersekolah, dia sangat menyukai Ariel dan kami berdua berusaha memenangkan hatinya. Bagaimanapun, itu adalah masa lalu. Aku perlu melampiaskannya. Jadi aku berkata padanya, dulu waktu di sekolah, kamu dan aku sama-sama panik mengejar Ariel. Kita bahkan berkelahi demi dia. Dulu aku kira aku yang menang, tapi sekarang menurutku kamulah yang beruntung bisa melarikan diri. Matthew menjawab, tahukah kamu kenapa kehidupan pernikahanmu begitu pengap? Itu karena dia terlalu mencintaimu. Jika kamu membutuhkan lebih banyak kebebasan, ini sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat istrimu tidak terlalu mencintaimu. Jangan khawatir, aku di sini untuk membantu. Pada titik ini aku cukup ingin mencoba apapun. Selain itu, dia adalah temanku, jadi dia mendukungku, kan? Jadi rencananya adalah mencarikan Ariel pekerjaan yang sibuk di kota lain. Lalu aku cuma perlu menemuinya di akhir pekan, jadi aku meminta teman lamaku untuk mengizinkan Ariel bekerja sebagai penyiar berita di stasiun radionya yang hampir bangkrut. Ariel begitu bersemangat saat mendapat tawaran pekerjaan itu. Dia memohon padaku untuk berhenti dari pekerjaanku dan pergi bersamanya, tapi aku tidak setuju. Aku membuat alasan bahkan pekerjaanku terlalu bagus untuk dihentikan dan menyemangatinya dia bahwa ini adalah kesempatan yang baik baginya dan bahwa aku akan mengunjunginya di akhir pekan. Setelah itu, kehidupan yang selalu aku rindukan pun tiba. Sungguh menyenangkan pulang kerja dan tidak melihat dia mengomeliku. Aku bisa meletakkan kakiku di sofa, tertidur kapanpun aku mau, dan pergi makan malam bersama rekan-rekanku tanpa harus mengajaknya bersamaku. Tapi rumah itu jadi sunyi, terlalu sunyi. Ya, tidak lama kemudian aku merindukannya seperti anak anjing. Aku bahkan tidur sambil memegangi salah satu sweaternya. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Ariel bertindak seperti itu hanya karena dia bosan dan kesepian terjebak di rumah sendirian sepanjang hari. Dia ingin sekali aku mengajaknya bicara, namun yang aku lakukan hanyalah mengolok-oloknya. Oh, aku adalah suami yang buruk. Aku adalah seorang idiot yang bodoh dan aku ingin istriku kembali. Jadi tanpa penundaan, aku membeli seikat bunga terbesar yang bisa kutemukan dan pergi ke tempat Ariel di kota lain. Namun saat aku berhenti di luar, aku melihatnya berdiri di luar berbicara dengan seseorang. Itu adalah Matthew, ular yang licik dan picik itu. Lalu aku melihatnya meraih tangannya, aku menghampirinya dan meninju hidungnya. Ariel panik. Alex, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia memeriksa hidung Matthew yang berdarah. Aku sangat marah, jadi aku berseru. Dia pembohong. Dia menyuruhku mengirimmu pergi supaya dia bisa masuk ke dalam hidupmu. Dia menatapku sambil heran dan tergagap. Apa kamu menyuruhku pergi? Aku mendapatkan pekerjaan ini dan aku memilih kehidupan ini. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Aku yang mengatur semuanya. Maafkan aku bodoh. Aku hendak memeluk Ariel tapi dia mendorongku dan berkata, apakah kamu bosan denganku? Kenapa tidak kamu pengecut? Setelah itu Ariel berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Aku memintanya untuk mendengarkanku, tapi dia mengabaikanku. Aku tidak punya pilihan selain pulang ke rumah dengan sedih dan sendirian. Aku kembali ke rumahnya setiap hari dan mencoba meminta maaf, tetapi dia tidak pernah membukakan pintu. Setiap hari aku meninggalkan hadiah di depan pintu rumahnya, seperti kue coklat, boneka penguin, karena itu adalah hewan favoritnya. Dan foto kami bersama. Dia mengambil hadiah itu, tetapi dia tetap tidak mau membukakan pintu. Namun suatu malam ketika aku sedang menunggu di depan rumahnya, aku melihatnya berlari ke arahku. Mungkinkah dia sudah memaafkanku dan datang untuk memelukku? Nah, seorang penjahat sedang mengejarnya dan mencoba mengambil tas tangannya. Aku bergegas maju dan menjatuhkan bandit ini ke tanah. Dia sangat lega karena aku di sana untuk menyelamatkan harinya dan dia langsung memelukku. Setelah itu dia memaafkanku dan kembali ke rumah. Aku benar-benar telah memetik pelajaranku sekarang. Aku harus selalu menghargai kebahagiaan yang aku punya daripada menyepelekannya. Tapi kurasa aku masih harus hidup dalam kegelisahan seumur hidupku. Takut suatu hari nanti, Ariel akan mengetahui rahasia besar yang aku simpan. Ya, akulah yang menyewa penjahat itu. Kejutan? Rahasia itu harus ikut bersamaku ke dalam kubur, atau Ariel akan menguburku sendiri dalam 6 meter. Aku tidak tahu lagi, doakan aku agar beruntung, kawan. Hai guys, aku Chrissy, dan kehidupan SMA aku mengalami perubahan drastis berkat ibuku yang terlalu protektif dan gila. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku masih kecil. Aku tinggal bersama ibuku, tapi ia bekerja di Departemen Investigasi Kriminal yang artinya ibu super sibuk sampai tugas-tugas rumah terbengkalai. Dan kami selalu membeli makanan bungkus. Percayalah padaku, makan pizza dan nasi goreng telur tiap malam tak seenak kedengarannya. Kakek nenekku bisa lihat kalau ibuku kesulitan menyeimbangkan antara komitmen pekerjaan dan kehidupan rumahnya. Jadi aku pergi dan tinggal bersama mereka. Aku tak keberatan dengan ini karena ibu selalu mengunjungiku tiap pekan. Selain itu, masakan nenek sangat lezat. Tapi ketika ibu beralih departemen, ia berganti dari mengejar para kriminal ke menangani dokumen di kantor. Karena perubahan ini, ibu punya lebih banyak waktu. Jadi aku pindah kembali bersamanya. Hanya dengan tinggal bersamanya, aku sadar betapa berbedanya sikapnya terhadapku. Kebalikan dari aku, ibu itu kuat, galak, dan keras.
Pada dasarnya ibu seperti lelaki, sementara aku gadis manis yang gemar memakai pakaian cantik dan menonton film lucu. Kalian bisa bayangkan ketakutanku saat kuundang sahabatku Sharon datang ke rumah. Dan ibu mondar-mandir di rumah pakai tank top bergambar tengkorak, jeans belel, dan sepatu boot pengendara motor. Ia tampak seperti akan ikut rally sepeda. Yah, ini gayanya seperti biasa. Tapi kuharap setidaknya ia akan bersikap normal sekali saja saat ada tamu. Sungguh lebay, usianya hampir 40, bukan 15. Kemudian di hari pertama aku SMA, ibu memaksa untuk mengantar dan menjemputku karena ia khawatir bisa jadi ada pembuat onar di bus. Yep, aku tahu ini konyol. Maksudku, seberapa rapuh ya pikir aku ini, tapi aku tak mau mengecewakannya. Jadi dengan enggan aku setuju. Sekolah berakhir dan aku sedang mengobrol dengan teman-temanku sementara menunggu ibu muncul. Ketika tiba-tiba kami mendengar suara mesin motor datang menuju sekolah. Aku dan teman-temanku bersemangat dan bersiul saat kami kira cowok ganteng sedang melintas. Tapi kemudian mereka berhenti di dekat kami dan melepaskan helm mereka. Aku sungguh ingin pingsan. Itu adalah ibuku tersayang. Oh, Tuhan yang baik. Apa yang sedang ia lakukan? Ibuku berteriak dengan gembira, "Hey Chrissy, ayo naik!" Lalu ia mengulurkan helm cadangannya kepadaku. Aku bersumpah, rasanya seluruh sekolah ada di luar melihat kami. Sungguh memalukan. Saat kami sampai di rumah, aku bertanya padanya dari mana motor itu. Ibu menjawab, "Apa? Oh, maksudmu Eleanor? Aku baru saja membelinya minggu lalu. Cuacanya sangat menyenangkan hari ini, jadi kupikir aku akan mengajaknya." Ya, kalian tak salah dengar. Ibuku memberi nama motor itu seperti Eleanor Roosevelt. Tak dapat dipercaya. Rasa malu ini tak hanya sampai di situ. Oh tidak, suatu hari guruku menginformasikan pada kami bahwa besok sepulang sekolah ada pertemuan guru dan orang tua. Aku tak bisa membiarkan ibuku muncul dengan pakaian remaja pemberontak, jadi ku cari dalam lemarinya sesuatu yang keibuan. Tidak ada, yang dimiliki ibu hanyalah kaos, celana pendek sobek, dan baju crop top. Jadi ku cari di internet dan ku temukan gaun biru yang cantik ini, lalu ku minta ibu untuk membelinya. Keesokan harinya setelah sekolah, ku tunggu ibuku di ruang acara. Semua orang tua sudah ada di sana, hanya ibuku yang tak ada. Aku hendak menelponnya ketika tiba-tiba seseorang memasuki ruangan. Ya, Tuhanku. Seseorang tolong hajar aku sekarang juga. Itu adalah ibuku dan kalian tak akan percaya apa yang ibu kenakan. Tidak, itu bukan gaun biru itu. Sebaliknya, itu baju kulit hitam super ketat, kacamata hitam, hat tinggi 10 inci, dan kalung cokor hitam. Ibu tampak seperti berada dalam film vampir. Semua orang ternganga melihatnya. Kurasa beberapa ayah bahkan sedikit ngiler. Saat kutanyakan hal itu padanya, ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Sayang, gaun ini lebih seperti gayaku daripada gaun biru keibuan itu. Sekarang, secara resmi, ini adalah momen paling memalukan nomor 1. Terima kasih, Bu." Kenapa dia tak bisa jadi sepertiku? Maksudku, aku mulai berpikir kalau akulah yang dewasa di sini, bukan ibu. Rasa malu ini tak selesai di situ. Sebaliknya, ibu justru meningkatkannya. Sekolahku merencanakan trip berkemah dan aku bersemangat sekali akan hal itu. Ibu ingin ikut pergi dan mengawasiku. Tapi dengan tegas kukatakan tidak. Ibu mulai mengatakan, "Tapi sayang, kamu tak tahu betapa bahayanya hutan itu. Bagaimana jika kamu tergigit ular? Apa kamu tahu cara mengatasi hal itu?" Kurasa tidak. Apa? Ia kembali bersikap konyol. Kami berdebat sebentar, tapi pada akhirnya ibu setuju membiarkan aku pergi tanpanya. Trip itu sangat menyenangkan dan beberapa cowok tampan bertanya pada Sharon dan aku apa kami mau ikut berenang di danau. Tentu saja, kami mengiyakan. Maksudku, lihat mereka. Mereka sangat tampan. Tiba-tiba aku dengar jeritan, itu adalah Sharon. Dia bilang ada seseorang yang sembunyi di semak-semak memperhatikan kami. Itu sungguh menyeramkan. Para cowok tampan itu bilang mereka akan pergi memeriksanya. Tapi kemudian orang ini keluar dari semak-semak dan melempar judo ke mereka. Tunggu dulu, aku tahu gerakan itu. Apa mungkin? Oh tidak, itu ibuku. Apa yang ibu kenakan? Ibu memakai pakaian tentara lengkap. Ia bahkan membawa teropong. Ya ampun ibu, apa yang ibu lakukan berdandan seperti G.I. Joe? Aku tak bisa menahan tangis dan berteriak, "Ya Tuhanku, kenapa ibu tak bisa tinggalkan aku sendiri? Ibu kacaukan semuanya." Kemudian aku lari kembali ke perkemahan. Ibu pergi setelahnya,
Tapi aku merasa sangat malu selama sisa acara. Saat aku kembali ke rumah, ibu langsung meminta maaf dan bersumpah bahwa hal seperti itu tak akan terjadi lagi. Oke, aku bisa lihat di matanya kalau ia bersungguh-sungguh, jadi aku akan memberinya kesempatan. Ibu jauh lebih tenang setelah itu, dan bahkan membiarkan aku pergi ke sekolah sendiri. Ya, itu adalah kemajuan besar, bukan begitu? Tak lama setelahnya, aku mulai pacaran dengan satu cowok bernama Kevin. Dan wah, dia ini seksi. Dia salah satu cowok populer di sekolah. Jadi aku masih tak percaya dia memilihku. Aku tak tahu bagaimana ibu tahu soal dia, tapi begitulah. Dan ibu memaksa mengundangnya datang untuk makan malam. Aku membuatnya sepakat untuk tidak melakukan kegilaan apapun. Maksudku, apa hal terburuk yang bisa saja terjadi? Makan malam itu berjalan lancar, sampai kami mendapat pencuci mulut dan kemudian ibu mulai bertanya padanya pertanyaan aneh, seperti, Kevin, berapa banyak cewek yang sudah kau kencani? Dan aku beranggapan kalian berdua ada kelas kesehatan di sekolah, atau sebaiknya aku ingatkan kalian beberapa fakta penting. Oh, Tuhan yang baik. Ibu, pertanyaannya lebih dari sekedar memalukan. Kevin hanya duduk di sana dengan senyum yang sangat canggung di wajahnya dan tak menjawab. Tapi kemudian ibu memberitahukan sudah sangat malam dan pada dasarnya mengusirnya dari rumah. Ini baru jam 8:30. Setelah Kevin pergi, aku langsung menuju ibuku dan kami mulai berdebat. Ibu sudah setuju tak melakukan hal gila. Kenapa ibu tak bisa bersikap seperti ibu normal? Ia menjawab, oh sayang, Kevin itu sangat tampan, tapi dia tak baik untukmu. Aku tahu tipenya. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari cewek feminin sepertimu. Apa? Cewek feminin sepertiku? Apa maksudnya itu? Aku balas berteriak. Ibu melakukannya lagi. Ibu bersikap terlalu protektif. Itu karena kamu tak cukup tangguh. Jika kamu tak terlalu feminin dan jadi jagoan seperti ibumu ini, aku tak perlu menjagamu sepanjang waktu. Aku bergegas ke atas, ke kamarku dan membanting pintu. Aku sangat ingin membuktikan padanya kalau ia salah soal Kevin dan aku tak perlu perlindungannya. Untungnya ibu belum menakut-nakuti Kevin. Kevin memberitahuku kalau orang tuanya juga sangat memalukan. Suatu malam, Kevin mengajakku ke sebuah restoran bagus. Terdapat lilin, musik live, dan makanannya yang lezat. Sungguh romantis. Kemudian dia menyentuh tanganku dan mendekat. Ini sangat menyenangkan. Aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Tiba-tiba ada yang menggebrak meja di dekat kami dan mengacaukan momen itu. Itulah saat ku perhatikan mereka punya gantungan kunci di tasnya yang kelihatan sama persis seperti yang ku buat dulu di perkemahan musim panas. Aku berdiri dan jalan ke meja itu. Seorang wanita paruh baya berambut pirang dan kacamata hitam sedang duduk di sana. Aku berusaha lihat wajahnya, tapi sepertinya dia menjauhiku. Aku melihat lebih dekat dan aku tak percaya. Ku tarik lepas rambut palsu itu dari kepalanya dan ya, itu ibuku tersayang. Lagi. Jujur saja, aku tak mau lagi berdebat dengannya. Hari ini adalah bukti bahwa dia tak bisa berubah. Jadi dengan suara tenang hanya kukatakan, aku membencimu ibu. Ibu adalah ibu terburuk yang pernah ada. Kemudian kuraih tangan Kevin dan lari keluar dari sana. Oke, mungkin yang kukatakan sedikit kasar, tapi dia baru saja mengacaukan apa yang bisa saja jadi ciuman pertamaku. Aku tak bisa konsentrasi pada kencan kami setelah itu, jadi ku minta Kevin untuk mengantarku pulang. Tapi yang mengejutkanku, dia membawaku kembali ke tempatnya. Aku tahu apa artinya itu. Tapi aku belum siap untuk hal itu sama sekali, jadi ku bilang padanya aku akan naik Uber. Tiba-tiba dia mencengkram lenganku dan berusaha menyeretku masuk ke rumahnya. Aku tak percaya ini terjadi, ibu benar sekali tentangnya. Aku panik, tapi kemudian aku ingat hal penting yang ibu ajarkan padaku. Jadi ku gunakan gerakan judo ciri khasnya pada Kevin. Itu berhasil karena dia terbaring di tanah dan mengerang kesakitan. Saat itulah saat ibu datang naik motornya. Segera saat aku melihatnya, aku berlari ke arahnya, mendekapnya erat dan menangis seperti bayi di pelukannya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana ibuku menemukanku. Ya, saat Kevin datang makan malam, ibu mencuri ponselnya dan menyadapnya. Jadi ibu punya akses ke semua pesan dan lokasinya. Jadi setelah aku menyeret Kevin keluar restoran, Kevin mengirim pesan ke temannya mengatakan dia akan berusaha meniduriku. Apapun caranya yang dimana dibaca ibuku. Jadi ibu bergegas menyelamatkanku. Ya Tuhan, itu sangat tidak benar. Tapi apa yang bisa kalian harapkan dari seorang investigator kriminal? Saat kami tiba di rumah, kami bicara serius. Yang mengejutkanku, ibu mengakui bahwa ibu salah tentangku. Ibu melihat bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri.
Gerakan judo yang kulakukan ke Kevin sangat membuatnya terkesan. Lihat kan, cewek feminin juga bisa menendang orang juga. Jadi sejak kejadian itu, semuanya di antara kami jadi jauh lebih baik. Ternyata ibu tak begitu menyebalkan kok. Aku sadar sekarang kalau ibu itu cukup keren dan semua yang ia lakukan hanyalah untuk melindungiku. Oke, mungkin kita melakukannya di level ekstrim, tapi ia melakukan itu dengan baik. Terima kasih ibu. Berkat ibu sekarang aku merasa lebih kuat. Kalian tahu apa kata mereka? Aku ini wanita kuat karena wanita kuat membesarkan aku. Meskipun satu hal yang pasti, aku tak akan meminjam baju-bajunya dalam waktu dekat.